Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak juara dalam pembahasan kita kali ini mengenai perpindahan kalor dan penerapannya serta pengaruhnya terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Ini masih lanjutan dari materi kita yang kemarin ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menjumpai panas dalam berbagai bentuk seperti cahaya matahari, api, air panas, dan lain-lain. Anak-anak sudah tahu kan cahaya matahari itu membantu kita dalam mengeringkan pakaian. Dan bagi petani cahaya matahari bisa mengeringkan padi setelah dipanen. Atau untuk petani garam, sinar matahari membantu menguapkan air laut saat membuat garam. Maka matahari menjadi sumber panas yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana perpindahan kalor dan perubahan yang dipengaruhi oleh kalor tersebut. Nah, untuk kita mempelajari kalor, kita jadi bisa lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari dalam menggunakan panas, seperti panas kompor dan lain-lainnya. Pembahasannya untuk saat ini yaitu bagaimana kita mengetahui dulu perbedaan kalor dan juga suhu. Yuk simak materi berikutnya. Cocok nih kalau kita siang-siang makan seperti yang ada di gambar. Setuju? Makan semangkok bakso dan semangkok es campur di siang hari tentu terasa nikmat. Betul nggak? Nah, kalau kalian memegang es campur atau bakso, apa yang kalian rasakan? Ya, ada hangat dan juga ada rasa dingin. Panas dan dingin merupakan keadaan yang mana kita rasa dengan sentuhan. Benda yang tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, kita sentuh dengan menggunakan tangan. Kayak kita misalnya ingin memeriksa apakah seseorang itu demam atau tidak dengan cara meletakkan tangan kita di dahinya. Jadi kali ini akan kita bahas adalah mengenai perbedaan kalor dan suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menyatakan ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda. Suhu adalah besaran ukuran derajat panas dan dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengetahui dengan pasti dingin dan panas suatu benda, kita memerlukan alat ukur. Alat ukurnya bukan tangan ya, bukan juga penggaris. Suhu, alat yang digunakan agar tepat dan akurat dinamakan termometer. Sedangkan kalor atau panas adalah bentuk energi yang pindah karena adanya perbedaan suhu. Kalor berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Berarti kalor sebanding dengan adanya perubahan suhu. Bergantung juga dengan massa dan perubahan suhu, kalor tergantung pada jenis zat. Dibulangin ya, jadi kalor atau panas tergantung pada perubahan suhu, yaitu tinggi ke rendah, tergantung pada massanya. Massa itu seperti bendanya atau jenis zatnya. Contohnya, kita punya dua panci yang beda. Panci A dan panci B. Panci A berisi 100 ml air. Panci B berisi 200 ml air. Suhunya sama. Misalnya suhunya lagi dingin. Panci A dan panci B suhunya dingin. Kemudian panci ini dipanaskan dengan panas yang sama.
Misalnya kita nyalain kompor, cekrek, sama suhunya. Nah, namun panas yang ada pada panci A dan panci B tentu akan berbeda. Mengapa? Karena panci B berisi lebih banyak air, sehingga dia memerlukan panas yang lebih banyak pula dibandingkan panci B. Sudah bisa dipahamin ya? Kalau belum, boleh kita diskusi. Kemarin kita sudah melakukan percobaan. Percobaan kita adalah terkait dengan es batu. Percobaan lainnya tentu kalian juga sering memperhatikan dan bahkan membantu orang tua kalian ketika menjemur pakaian. Betul? Ketika pakaian basah dijemur, apa yang terjadi? Pakaian yang basah dijemur di bawah sinar matahari akan menjadi kering. Karena airnya menguap seperti percobaan es batu kemarin, lama-lama mencair dengan bantuan sinar matahari. Dengan bantuan sinar matahari, es batu mencair lebih cepat. Betul? Nah, panas dari sinar matahari, bagaimana bisa kita rasakan? Panas yang kita rasakan terjadi karena adanya perubahan atau perpindahan kalor. Kalor adalah bentuk energi yang mengalir karena perbedaan suhu. Ya, tadi suhu di pakaian berbeda dengan suhu di luar ruangan atau di bawah sinar matahari. Jangan salah ya teman-teman, semakin kita dekat dengan matahari, suhunya justru semakin rendah, walaupun kita di bumi merasakan panas. Jadi suatu benda akan membeku dengan melepaskan kalor dan akan mencair saat menerima panas. Lalu bagaimana cara kalor berpindah? Kita simak penjelasan berikut ini. Kalor atau panas berpindah dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara konduksi. Konduksi yaitu perpindahan kalor melalui perantara. Jadi panas itu bisa berpindah karena ada perantara, tetapi zatnya tidak berpindah atau bergerak. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari dan kemarin kita sudah mempraktekannya. Kita suka membantu orang tua membuat teh manis atau minuman panas lainnya kan? Kita celupkan sendok itu untuk mengaduk gula. Ketika kita diamkan beberapa saat, sendok akan terasa panas. Panas dari air mengalir ke seluruh bagian sendok sehingga sendok terasa panas. Jadi, kalor dari air berpindah ke sendok tanpa bergerak. Itu disebut dengan konduksi. Tugas kalian sekarang adalah mencari contoh konduksi lainnya. Perpindahan kalor yang kedua dengan cara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalau konduksi tidak berpindah ya, tidak berubah. Tapi kalau konveksi adanya perpindahan zat perantara. Contohnya adalah proses memasak air. Kan airnya awalnya dingin, dia kemudian dimasak di atas kompor. Panas dari api kompor membuat air dingin tadi lama-lama menjadi hangat, lalu menjadi panas dan mendidih. Nah, panas dari api itu berpindah ke air, yang disebut dengan konveksi. Jadi adanya perubahan atau adanya perpindahan
dari panas api ke panas air. Kalau konduksi kan hanya tetap panas saja. Bisa dipahamin perbedaannya ya? Oke, sekarang kalau sudah paham, silakan dicari contoh konveksi lainnya. Perpindahan kalor yang ketiga disebut dengan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa perantara. Wah, kita sering nih merasakan dalam kehidupan sehari-hari panas yang bisa langsung kita rasakan. Contohnya, seperti ketika kita berada di dekat api unggun. Kita nggak perlu nyentuh apinya langsung kan, tapi kita sudah bisa merasakan panasnya. Perpindahan panasnya dipancarkan kita peroleh dari asal panas tersebut, yaitu api unggun. Nah, kalau sudah paham, cari contoh radiasi lainnya ya.